Halo semua, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan hasil tugas dari review paper ini. Review paper kami ini berjudul klasifikasi tumor payudara menggunakan metode ensemble learning. Masalah klinis, kanker payudara memerlukan diagnosis yang sangat akurat. Risiko terbesar dalam diagnosis adalah false negatif (buka kurung), gagal mendeteksi kanker tutup kurung. 3. Tujuan utama: mengusulkan metode ensemble berbasis voting yang berfokus pada meminimalkan false negatif untuk keamanan pasien. Yang keempat, metrik kritis. Evaluasi menggunakan F3 score yang secara eksplisit memberi bobot lebih tinggi pada recall daripada akurasi atau precision. Di sini ada 3. Yang pertama, abstrak, menyajikan usulan mekanisme klasifikasi ensemble (buka kurung gabungan tutup kurung) baru berdasarkan mekanisme majority voting (buka kurung pemungutan suara mayoritas tutup kurung) untuk klasifikasi tumor payudara. Kinerja algoritma machine learning canggih dievaluasi pada dataset Wisconsin Breast Cancer Dataset (buka kurung WBCD tutup kurung), dan 3 pengklasifikasi terbaik dipilih untuk ensemble. Pendahuluan menyatakan bahwa kanker payudara adalah penyebab umum kematian wanita, menggarisbawahi pentingnya diagnosis medis yang akurat, menekankan bahwa dalam diagnosis medis, recall (buka kurung) F-measures, khususnya F3 score tutup kurung, harus lebih diprioritaskan daripada sekedar akurasi karena false negatif (buka kurung) gagal deteksi kondisi tutup kurung dapat memiliki konsekuensi serius bagi pasien. Kata kunci breast cancer tumor classification, majority based voting machine, multi-layer perceptron learning network, simple logistic regression, stochastic gradient descent learning, Wisconsin Breast Cancer Dataset. Di sini latar belakangnya status quo penelitian. Penelitian dalam bidang klasifikasi tumor payudara telah menunjukkan kemajuan signifikan berkat adopsi teknik machine learning (buka kurung ML tutup kurung) dan deep learning (buka kurung DL tutup kurung). Berbagai studi yang memanfaatkan algoritma canggih seperti support vector machine (buka kurung SVM tutup kurung), jaringan saraf tiruan (buka kurung artificial neural networks NANN tutup kurung), hingga model DL seperti VGGNet dan ResNet telah berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, seringkali melebihi 97%, terutama saat diuji menggunakan dataset standar seperti Wisconsin Breast Cancer Dataset (buka kurung WBCD tutup kurung). Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ML memiliki potensi besar sebagai alat bantu diagnosis yang cepat dan efisien bagi para klinisi. GAP penelitian (buka kurung masalah metrik tutup kurung). Meskipun tingkat akurasi yang dicapai sudah impresif, kami mengidentifikasi adanya GAP kritis dalam fokus evaluasi pada sebagian besar penelitian terdahulu. Akurasi adalah metrik yang baik untuk kinerja umum, namun dalam konteks diagnosis medis, terutama untuk penyakit yang mengancam jiwa seperti kanker payudara, false negatif (buka kurung pasien kanker diagnosis sebagai sehat tutup kurung) memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius dan fatal dibandingkan false positif (buka kurung pasien sehat didiagnosis kanker tutup kurung). Sayangnya, fokus yang terlalu besar pada akurasi seringkali mengabaikan evaluasi mendalam terhadap recall yang secara langsung mengukur kemampuan model untuk menghindari false negatif tersebut. Justifikasi pentingnya prioritaskan klinis.
Oleh karena itu, penelitian ini didorong oleh justifikasi klinis yang kuat. Kami memerlukan sistem klasifikasi yang tidak hanya akurat statistik, tetapi juga andal secara klinis. Untuk menjamin keamanan pasien, prioritas mutlak harus diberikan pada recall atau sensitivitas, yaitu kemampuan model untuk mendeteksi setiap kasus tumor yang sebenarnya. Hal ini mendasari keputusan kami untuk menggunakan F-measure, khususnya F3 score, sebagai metrik evaluasi utama. F3 score secara matematis dirancang untuk memberi bobot lebih besar pada recall daripada precision. Memastikan bahwa model yang dipilih dan diusulkan adalah model yang paling aman dan paling bertanggung jawab untuk diterapkan dalam lingkungan medis. Model dan mekanisme voting. Melakukan evaluasi yang diterapkan terhadap 8 algoritma machine yang learning canggih sebagai upaya untuk mencari kombinasi model dasar best classifiers tutup kurung yang paling optimal. Algoritma-algoritma yang diulas tidak hanya mencakup 3 model terbaik yang akhirnya dipilih buka kurung LR, CPM SGD, dan MLP tutup kurung, tetapi juga menyertakan algoritma berbasis pohon seperti Random Decision Tree buka kurung RDT tutup kurung dan Random Forest buka kurung RF tutup kurung. Selain itu, model berbasis optimasi dan kernel seperti SVM dengan sequential minimal optimization buka kurung SMO tutup kurung juga diuji untuk membandingkan efisiensi optimasinya. Untuk melengkapi perbandingan, model berbasis jarak seperti K-nearest neighbor buka kurung KNN tutup kurung dan model probabilistik sederhana seperti Naive Bayes buka kurung NB tutup kurung turut dievaluasi. Seluruh proses pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa 3 model yang terpilih untuk ensemble benar-benar yang paling unggul dalam hal F-measure. Setelah 3 model terbaik buka kurung best classifiers tutup kurung teridentifikasi, penelitian beralih untuk menguji efektivitas metode penggabungan buka kurung Bayesian tutup kurung prediksi yang disebut mekanisme voting. Ada 2 pendekatan utama yang dievaluasi. Yang pertama adalah hard voting buka kurung majority based voting tutup kurung, di mana keputusan akhir ensemble didasarkan pada label kelas yang menerima suara mayoritas dari ketiga model anggota. Pendekatan kedua adalah soft voting buka kurung probabilities based voting tutup kurung, yang lebih canggih karena melibatkan kombinasi probabilitas kelas yang dikeluarkan oleh setiap model. Soft voting diuji dalam 4 varian berbeda. Average buka kurung rata-rata probabilitas tutup kurung, produk buka kurung hasil kali probabilitas tutup kurung, minimum dan maksimum. Dari hasil komparatif ini ditemukan bahwa mekanisme hard voting adalah yang paling tangguh, menghasilkan kinerja tertinggi buka kurung akurasi 99,42% dan F3 skor terbaik menunjukkan bahwa dalam kasus WPJD ini keputusan mayoritas sederhana lebih superior daripada kombinasi probabilitas yang lebih kompleks. Hasil kunci dan temuan utama ada buka kurung kinerja model tutup kurung. Penelitian ini secara tegas menunjukkan keunggulan metode ensemble yang diusulkan setelah membandingkan kinerja dari 8 algoritma tunggal dan kedua mekanisme voting yang diuji. Ditemukan bahwa sistem hard voting kurung majority based voting tutup kurung menghasilkan performa yang superior. Kinerja ensemble ini berhasil mencapai akurasi luar biasa sebesar 99,42% pada saat dataset WPJD.
Lebih lanjut, temuan ini juga menekankan bahwa metode hard voting secara signifikan melampaui semua varian soft voting buka kurung yang berbasis probabilitas tutup kurung dan semua algoritma state of the art lainnya yang dievaluasi. Keunggulan pada metrik akurasi dan yang lebih penting pada F3 score menegaskan bahwa model ini sangat efektif dan andal, sehingga memenuhi tujuan penelitian untuk memberikan klasifikasi tumor yang aman dan bertanggung jawab secara klinis. Deskripsi dataset dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan dataset standar dan terbuka, yaitu Wisconsin Breast Cancer Dataset WBCD, buka kurung tutup kurung, yang merupakan data diagnostik yang mengumpulkan dari pemeriksaan mikroskopis massa payudara. Dataset ini terdiri dari total 569 sampel, buka kurung, atau instansi, tutup kurung, di mana setiap sampel memiliki 32 fitur yang diekstraksi dari karakteristik nuklei sel, termasuk nilai mean, standard error, dan ROS dari berbagai parameter morfologi seperti radius, tekstur, perimeter, dan kekompakan sel. Untuk menguji dan memvalidasi model ensemble, data dibagi menggunakan rasio umum dalam literatur, yaitu 70% untuk pelatihan buka kurung training tutup kurung model dan 30% untuk pengujian tutup buka kurung testing tutup kurung kinerja. Selain itu, artikel ini menyertakan visualisasi buka kurung figur 2 tutup kurung yang menunjukkan distribusi fitur-fitur tersebut di antara dua kelas target sel jinak buka kurung benign tutup kurung dan ganas buka kurung malignan tutup kurung untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang karakteristik data yang digunakan dalam studi ini. Nah, ini ada informasi paper. Yang pertama judul. Nah, ini bisa dilihat judulnya, ada authors, affiliate, jurnalnya baru, volume dan year, link akses paper. Ini bisa dilihat ya. Dan kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode majority based ensemble voting mampu meningkatkan performa klasifikasi kanker payudara secara signifikan dengan menggabungkan 3 algoritma utama, yaitu decision tree, Naive Bayes, dan SPM. Model ini mencapai akurasi sebesar 99,42%, serta nilai F3 skor yang tinggi. Pendekatan ini dinilai efektif karena sederhana, efisien, dan mampu meminimalkan kesalahan diagnosis medis. Untuk pengembangan selanjutnya, metode ini dapat diterapkan pada dataset citra medis yang lebih kompleks serta disertai dengan proses fitur selection agar hasilnya semakin optimal. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu ada, pertama, akurasi dan recall tinggi itu berada di buka kurung 99,42% dan 0,99 tutup kurung. Yang kedua, fokus pada F3 score yang penting untuk kasus medis karena meminimalkan false negatif. Yang ketiga, pendekatan sederhana namun mudah diimplementasikan pada sistem klinis nyata. Yang terakhir, menggunakan dataset publik sehingga hasil dapat direplikasi oleh peneliti lain. Berikutnya kelemahan. Kelemahan ada 3. Yang pertama, hanya diuji pada dataset numerik buka kurung WBCD tutup kurung, belum pada data citra nyata. Yang kedua, tidak membahas waktu komputasi atau efisiensi model. Yang ketiga, belum menggabungkan metode optimasi atau deep learning untuk membandingkan lanjutan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.